Rasulullah, ketika Jibril mentalakikan kepadaku, ketika Jibril mengajariku, aku sampai-sampai berpikir bahwa tetangga akan mendapatkan hak waris dariku. Saking apa? Saking Jibril sering mengajarkan Rasulullah untuk berbuat baik kepada tetangga. Bagaimana salah satu hadisnya, ada yang sudah hafal? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Ada juga yang mengatakan doifahu. Nah, doifah adalah tamu, jar adalah tetangga. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga, sampai tetangga yang menurut kita adalah tetangga yang paling buruk, sampai tetangga yang membuat kita kesal, kita harus tetap berbuat baik. Karena ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, sesungguhnya tetanggaku begini dan begitu, aku merasa kesal kepadanya. Maka apa kata Nabi? Bersabarlah. Kemudian sahabat itu bersabar, tapi terulang kembali dan mengadu sampai 4 kali kepada Rasulullah. Lalu apa jawaban Rasulullah? Campakkanlah barang-barangmu di jalan. Setelah 4 kali terus menerus mengadu kepada Rasulullah, maka Rasul menjawab, campakkanlah barang-barangmu di jalan. Sehingga ketika orang-orang melihat barang-barang terkapar di jalan, bertanya, kenapa denganmu? Aku sedang kesal kepada tetanggaku. Maka orang-orang pun mencela tetangganya. Akhirnya tetangga yang buruk itu pun meminta maaf dan berbuat baik. Berarti di sini kita harus berlapang hati, memberikan ruang-ruang pemakluman, ruang-ruang pemaafan hingga tiba waktunya, ada saatnya untuk memberikan pengarahan, karena yang bengkok tidak bisa langsung diluruskan, dan yang bengkok tidak bisa terus-menerus dibiarkan. Jika terus-menerus dibiarkan, akan terus bengkok. Maka bertahap dalam menghadapinya. Bahkan ini sudah disaksikan gitu ya. Teteh ibu kalau ada yang masih ingat Bunda Haura, masih ingat? Dulu ketika masih suka bersama-sama, beliau pernah bercerita bahwasanya anaknya Haura itu pernah berantem gitu ya dengan anak tetangganya, dan anak tetangganya yang salah, tapi Bunda Haura tidak membalas kesalahan dari tetangganya. Jadi anaknya yang salah tapi dibelain sama ibunya dan memarahi anaknya Bunda Haura. Ketika itu Bunda pun bercerita, Bunda mah langsung bikinin bubur kacang hijau, langsung dikasihkan ke tetangganya. Nah, jadi bagaimana kita bertahap, kita berikhtiar untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Kenapa? Karena kita yakin ya, ketika kita berbuat baik, meskipun bukan dia yang membalasnya, tapi akan ada jalan lain. Allah hadirkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanamkan. Nah, Masya Allah ya. Jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu selain kebaikan. Maka terus berbuat baik walau yang kita terima itu belum baik. Bagaimana caranya? Kita menjadi tetangga yang baik dulu, berawal dari diri kita sendiri, sehingga lambat laun kebaikan yang sudah kita tanamkan akan terajarkan tanpa dilisankan. Teteh ibu mungkin merasa ada yang bertetangga di sini? Ada tidak yang bertetangga? Ada. Masya Allah, misalnya yang awalnya kita saja yang mengajinya, kemudian tetangga kita melihat kita sering ke pengajian, lambat laun akan ikutan. Dan kalaulah tetangga kita atau saudari kita atau kerabat kita yang tertarik kepada kebaikan melalui wasilah kita, maka kebaikan itu akan mengalir untuk kita. Masya Allah, mandala ala khairin, bagaimana? Falahu mithlu bagaimana ketika kita mengajak seseorang itu kepada kebaikan, maka pahala dia mengerjakan kebaikan itu akan sama kepada kita tanpa mengurangi pahala mereka. Masya Allah. Izin menutup dengan sebuah ayat di surah Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi haunan
wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salamah. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Orang-orang jahil itu seperti apa, Ibu? Jahil itu apa? Bodoh ya, orang yang belum belajar. Bahkan ada 3 kategori dosa yang Allah ampuni. Apa itu? Orang yang tidak tahu, orang yang terpaksa, dan orang yang lupa. Allah saja yang menciptakan kita Maha pengampun ya kepada 3 golongan itu. Siapa aja tadi? Tidak tahu, terpaksa, dan lupa. Maka di sini disebutkannya jahil, orang yang bodoh. Kalau orang yang bodoh itu tahu atau tidak? Tidak ya. Maka di ayat ini ditegaskan qalu salama. Salama itu apa? Keselamatan atau kebaikan. Nah, sudah diajarkan oleh Rasulullah bagaimana doa kebaikan kepada sesama kita ketika berjumpa, ketika bertemu. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah mengucapkan salam ketika berjumpa. Di sini sudah terbiasa ya, insya Allah. Tapi kepada tetangganya sudah dibiasakan. Insya Allah ya. Kita mulai sedikit demi sedikit. Daripada badai kamana. Badai kaman itu baik ya, tapi tidak mengandung doa. Sedangkan salam yang sudah disyariatkan itu sudah mengandung doa keselamatan. Maka semoga sedikit demi sedikit kita bisa mengamalkan berbuat baik kepada kerabat, kepada tetangga, minimal dengan saling menyebarkan salam. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Satu kembali ya, jadi teringat bisa lupa lagi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, siapakah yang paling berhak mendapatkan, tetangga manakah yang lebih berhak mendapatkan hadiah dari kita? Maka dijawab, yang paling berhak adalah yang paling dekat dengan pintu kita. Nah, jadi yang paling berhak mendapatkan hadiah dari kita adalah tetangga yang paling dekat dengan pintu kita. Tetangganya ada berapa, Bu? Ada 2, ada banyak, Masya Allah. Maka tetangga-tetangga itulah yang paling berhak mendapatkan hadiah dari kita. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Siap menjadi ibadur rahman? Siap, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, kita tidak akan melewati hari Jumat ini tanpa berdoa bersama. Insya Allah di Masjid Wakaf, di tanah wakaf ini kita harapkan bersama semoga setiap doa-doa yang kita panjatkan, yang kita langitkan akan Allah kabulkan.